Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2155-2157 Bab 2155, Dragon Eagle and Monk. Kepala elang raksasa menyerupai kepala naga, tetapi memiliki paruh lancip dan dua pasang tanduk emas di kepalanya. Bulu-bulu emas di seluruh tubuhnya melepaskan kecemerlangan yang memesona, membawa rasa penindasan yang jelas. Biarkan orang menghadapinya. Binatang kuno panggung suci, elang naga. Mata Landen Sen melebar, dan wajahnya langsung menjadi bersahaja. Elang naga adalah binatang purba terbang teratas di dunia roh kuno, dan merupakan kombinasi antara naga kuno dan burung elang. Naga elang juga satu-satunya binatang purba yang memiliki garis keturunan lemah dari seekor naga raksasa di tubuhnya, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Meskipun elang naga adalah binatang suci kuno, kekuatan tempurnya lemah, mungkin pada tingkat tahap awal integrasi. Tetapi kecepatan binatang ini luar biasa. Selain itu, binatang buas ini dapat dijinakkan. Beberapa biksu yang kuat pada periode Fit akan menjinakkan elang naga sebagai gunung, yang sangat keren. Benar saja, duduk di belakang elang naga terbang adalah seorang biarawan mengenakan jubah emas, tubuh kurus, rambut abu-abu, dan alis jahat. Oh, itu adalah biarawan dari balap Tiktian Rat. Landen Seneri, dan hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Bukannya dia tidak menganggap bahwa perlombaan tikus-tikus mungkin mengambil tindakan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pembudidaya yang lain akan datang langsung ke pintu. Melihat elang naga yang terbang di langit seperti berpacu, Landen Sen kaget, dan sudah terlambat untuk mengirimkan. Dia buru-buru mengeluarkan pesona transmisi perak Yunhenzi dari cincin penyimpanan dan mencoba untuk menghancurkannya. Mengirimkan. Memanggil. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas, menyambar pesona teleportasi di tangan Landen Sen dengan kecepatan kilat, dan jatuh ke batu besar ribuan meter jauhnya. Sebelum Landen Sen bahkan menyadari kelainan itu, jimat teleportasi di tangannya sudah diambil. Kecepatan yang mengerikan. Alis pencuri dan biksu bermata dua, berambut panjang, berambut emas, menatap pesona teleportasi yang diambil dari Landen Sen, mengerutkan kening. Wah, mengapa Anda dapat memiliki pesona teleportasi yang begitu berharga bagi seorang beku pada tahap awal penyempurnaan realitas virtual? Penatua ini dapat memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Katakanlah, di mana Anda seorang biarawan, di mana Anda mendapatkan jimat teleportasi ini? Nada suara pihak lain tenang, tetapi itu memberi orang tekanan besar, yang membuat orang bergidik. Biksu yang fatal. Corak Landen Sen sangat jelek, dan metode ajaib seperti itu membuatnya yakin bahwa lawannya adalah seorang biarawan di masa Fit. Melihat pertanyaan pihak lain, Landen Sen melihat secercah vitalitas dan buru-buru berkata, kembali ke senior, junior datang dari tanah Nanyuan, pesona teleportasi ini diberikan oleh tuanku. Biksu berjubah emas itu menyipitkan matanya, Tuan. Siapa nama tuanmu? Tuan. Yun Henzi. Landen Sen harus mengungkapkan nama tuannya, berharap untuk membuat biksu dari klan Rat Tongtian ini menjadi mundur. Yun Henzi. Belum pernah mendengarnya. Biarawan jubah emas berteriak dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengangkat pesona teleportasi perak di tangan Yang. Mantra ini juga merupakan benda kekerasan di tangan seorang junior dari Anda, dan itu milik si penatua. Landen Sen mengertakkan gigi, merasa sangat tercekik di dalam hatinya. Pria bermata pencuri ini juga malu untuk mengambil sesuatu dari seorang junior di tubuhnya. Diperkirakan bahwa pihak lain juga adalah seorang beku periode Fit yang memiliki sedikit pengetahuan. Setiap kultivator yang tahu sesuatu tentang tanah Nanyuan harus tahu nama Yun Henzi. Nak, si penatua awalnya tidak ingin membunuhmu, tapi sangat disayangkan. Kau memiliki harta karun roh surgawi yang dapat melepaskan banyak serangga ganas. Biksu jubah emas itu berhenti dan melirik pola kumbang emas di punggung tangan Landen Sen. Tersenyum dingin. Landen Sen ngeri, berkeringat di mana-mana, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia memiliki menara cacing suci. Mungkinkah klan Rat-Rat telah menginstal mata-mata untuk memantau klan Cakar Hijau dan klan Harimau Merah? Sebenarnya, bukan itu yang dipikirkan Landen Sen. The Holy Order Spirit Beast Universe Giant Mouse memiliki kekuatan supernatural natal aneh yang disebut Treasure Eye of the Universe. Dengan teknik murid ini, Holy Mouse Universe Giant Mouse dapat mengintip ke dalam adegan dalam ratusan juta mil dalam waktu singkat. Penatua berjubah emas di depannya kebetulan adalah elit tetua dari klan Ratus Langit Raksasa yang bertanggung jawab untuk memantau rawa-rawa hutan anggur. Dia kebetulan menemukan adegan di mana Landen Sen membantai Klau Hijau dan klan Harimau Merah beberapa hari yang lalu. Mengetahui bahwa Landen Sen benar-benar memiliki harta karun roh surgawi di tubuhnya, Penatua Jinpao bergegas dari bagian utara Great Wastelen dengan tergesa-gesa, dan ingin mengambil kembali harta karun roh surgawi dari Landen Sen. Landen Sen diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, pihak lain benar-benar menatap menara Womsei-nya. Situasi saat ini tidak sesederhana tidak bisa menyerahkan menara cacing suci. Karena begitu Tian Lingbao mengenali Tuhan, akan butuh waktu yang sangat lama untuk membatalkan pengakuan itu.
Tian Lingbao tidak mudah untuk mengabaikan pengakuan Tuhan, hanya jika pemegang harta meninggal, Tian Lingbao dapat diterima oleh penatua ini. Jadi, kau terima nasibmu. Penatua Jinpao tersenyum dingin, dan kemudian mengeluarkan perintah kepada Elang Naga mengambang, Elang Naga, bunuh dia. Sebagai penatua jubah emas, saya meremehkan untuk melakukan sesuatu kepada seorang beku pada tahap awal pemurnian. Saya merasa ini menghina identitasnya, jadi saya membiarkan tunggangan saya melakukannya untuknya. Menciak. Elang naga yang melayang di langit membuat teriakan bernada tinggi, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan spiral petir emas, yang jatuh secara vertikal ke arah Landen Sen. Ledakan. Di mana petir emas spiral lewat, ruang terdistorsi dengan keras, mengandung kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan. Ini sudah berakhir. Melihat guntur emas spiral yang menakutkan menyerang di udara, murid-murid Landen Sen terus membesar, dan wajahnya sudah putus asa. Pukulan dari binatang purba peringkat suci benar-benar mustahil untuk dia tolak. Tidak. Aku tidak diperdamaikan. Wajah Landen Sen sangat mengerikan, tinjunya terkepal, dan matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Bahkan jika dia benar-benar ingin mati di tangan binatang buas ini, dia harus melampiaskan kebenciannya. Mati, dia akan berdiri dan mati. Landen Sen membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah, tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan banyak energi kehidupan, dengan panik memacu sisa pembentukan pedang cahaya. Bum bum bum. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuh Landen Sen seperti gelombang demi gelombang. Aurora. Dipotong terus-menerus. Mata Landen Sen memerah dan dia meraung menakutkan. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dengan tren sungai yang mengalir mundur. Kekuatan tanah longsor dan tsunami. Mengembun menjadi garis lurus. Dalam keadaan gila Landen Sen kehilangan nyawanya, ia jatuh ke dalam semacam pemahaman bawah sadar, menyingkat Aurora Lianzang yang hanya bisa diringkas menjadi garis lurus. Ledakan. Saya melihat bahwa garis lurus yang ditebas Aurora tiba-tiba meledak, dan ruang di garis lurus itu ilusi dan tidak jelas. Ribuan bayangan pedang putih dan cahaya yang sangat putih mengalir keluar, mengenai petir emas spiral yang dikeluarkan elang naga, meledak suara ledakan seperti batu. Tanah tempat Landen Sen ditemukan runtuh secara langsung, banyak retakan dibuka di puncak dan siapik, angin kencang menyapu sekeliling, dan pohon-pohon di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Ketika orang tua di Jinpao melihat Landen Sen berusaha melawan, dia masih menunjukkan ekspresi menghina, berpikir bahwa cahaya butir beras akan berani melawan. Di matanya, Landen Sen adalah seekor kecoa di tanah, apakah dia atau Dragon Eagle dapat dengan mudah menginjak kecoa ini? Tetapi pada saat ini, melihat bahwa Landen Sen dapat melepaskan pukulan yang mengejutkan, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu langsung membeku, matanya melebar, dan kengeriannya berkata, ini mustahil. Sampah di tahap awal penyempurnaan realitas virtual sebenarnya dapat melepaskan serangan yang jauh lebih dekat ke tingkat awal integrasi. Bab 2156 Spike Dragon Eagle. Ledakan. Petir emas berbentuk spiral secara paksa diblokir oleh versi Aurora yang ditingkatkan Landen Sen, dan suara keras meletus. Sejumlah besar bayangan pedang putih dan guntur emas terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan ruang itu terdistorsi. Namun, pukulan mengejutkan Landen Sen hanya bertahan dari serangan Dragon Eagle, dan tidak menyebabkan kerusakan pada Dragon Eagle. Bahkan jika Landen Sen secara tidak sengaja melancarkan serangan dekat dengan tahap awal integrasi, setelah semua, dia hanya dalam tahap awal memperbaiki kekosongan. Dibandingkan dengan naga elang di tahap integrasi, kesenjangan ranah itu terlalu besar. Tidak cukup untuk membalikkan celah kekuatan antara kedua sisi. Menciak. Melihat bahwa seekor semut kecil dapat menahan serangannya sendiri, elang naga di langit menjerit dan tampak sangat marah, ia turun dari langit dan bergegas menuju Landen Sen di bawah. Landen Sen masih mendesak bendera Xinghuang untuk menahan setelah ledakan. Melihat elang naga yang bergegas seperti kilat, wajah Landen Sen sangat dahsyat, dan dia mengeluarkan raungan yang keras, menara cacing suci, hentikan aku. Lagi pula dia akan mati, dan menjaga cacing jahat di menara cacing suci tidak ada artinya. Pola kumbang emas di punggung tangannya naik tajam, dan pagoda emas terkondensasi di depan Landen Sen. Ledakan. Landen Sen dengan panik menyuntikkan kekuatan spiritual ke menara serangga suci, gerbang lantai 2 dan 3 dibuka, dan serangga jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari menara. Semut api, serangga sumsum es, dan ulat sutra sayap hitam pada masa pemurnian, kumbang cahaya suci, laba-laba hantu dalam masa pendewaan, dan serangga jahat yang tak terhitung jumlahnya pada periode subdewa keluar dengan liar dari menara. Berdengung. Sejumlah besar serangga ganas menyapu elang naga di langit seperti gelombang laut, mencoba menahan serangan elang naga. Semut api terkemuka dengan panjang tubuh beberapa ribu meter menyemburkan sejumlah besar api biru, membentuk pusaran api menuju elang naga. Api biru yang dikeluarkan oleh semut api Wright menghantam sayap naga elang, tetapi tidak menyebabkan sedikit pun trauma pada elang naga, banyak-banyaknya, gumpalan asap putih naik dari bulu-bulu emas.
Elang naga membuka paruhnya yang tajam dan menggigit kepala semut api seperti kilat. Segera setelah itu, dengan klik, elang naga secara langsung menghancurkan tengkorak keras semut api hantu, dan menelan seluruh semut api hantu ke perutnya. Bum bum bum. Sisa semut api, serangga es sumsum dan ulat sutra sayap hitam dengan gila menyerang Raja Wali Naga, memuntahkan banyak api hantu, cahaya dingin, dan api beracun. Bulu-bulu emas pada tubuh elang naga sangat defensif, dan serangan cacing sub suci hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya, belum lagi cacing transformasi dewa dan tahap sub ilahi. Seperti harimau lapar, elang naga menelan 2 cacing sumsum es dan ulat sutra bersayap hitam ke perutnya, seperti kacang goreng, mengunyah kerupuk, dan makan dengan senang hati. Sial. Landon Sen mengertakkan gigi, dan seperti yang diharapkan, dia tidak bisa mengatasi badai apapun dengan kemampuannya sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, dia masih sangat kecil. Sialan, tinggalkan serangga ini sendirian, singkirkan anak itu. Melihat bahwa Dragon Eagle tertarik oleh sekelompok serangga ganas dan tidak pergi untuk membunuh Landon Sen, para biarawan berjubah emas yang menonton pertunjukan penuh dengan mereka, dan dia berteriak keras. Menciak. Long Ying merasakan ketidakpuasan tuannya, dan kemudian dengan enggan meninggalkan serangga-serangga ganas itu. Bulu-bulu keemasan dikelilingi oleh kilat keemasan, dan tubuh itu menyusut hingga 100 meter sebelum bergegas ke arah Landon Sen. Kemanapun mereka pergi, serangga ganas yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibunuh oleh guntur emas dari tubuh elang naga. Menghadapi kekuatan absolut, serangga ganas ini juga menjadi dekorasi. Apa? Melihat elang naga mendekat dengan cepat, murid-murid Landon Sen terus membesar, dan dia mengeluarkan raungan panik dan tidak mau, tanpa diduga dia akan ditanam di sini. Tepat ketika Long Ying membuka paruhnya dan ingin menelan Landon Sen ke dalam perutnya. Sebuah cahaya hitam keluar dari ruang di samping Landon Sen, dan cahaya hitam dengan cepat merobek celah panjang. Seorang pria muda berambut perak mengenakan jubah hitam dengan pedang raksasa di punggungnya tiba-tiba keluar dari celah di ruang angkasa, memancarkan energi iblis yang mengerikan, yang membuat orang bergidik. Pria muda berambut perak dalam jubah hitam itu memberikan ekspresi kosong pada naga elang yang menukik dengan cepat, seolah menatap semut, dengan dengusan hina di mulutnya, dan gelombang tipis lengan bajunya. Jaring angin hitam membumbung ke langit, dan jala angin berisi banyak cahaya hitam berselang-seling, merobek ruang menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dalam sekejap, jaring angin hitam menghantam kepala elang naga, seperti memotong tahu, tubuh besar naga elang itu langsung dipotong oleh lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya di jaring angin, dan dagingnya dipotong menjadi puluhan ribu keping. Benar. Ribuan keping. Elang naga, yang masih utuh detik terakhir, dihancurkan menjadi puluhan ribu keping oleh jaring angin hitam dalam sekejap, banyak gumpalan darah jatuh dari langit, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Ini. Adegan tiba-tiba membuat Landon Sen menghirup udara dingin, elang naga suci yang mati lemas itu benar-benar dibunuh oleh satu gerakan. Mata Landon Sen berpisah, dan hatinya terkejut. Di mana itu suci? Landon Sen memalingkan matanya dari langit ke pemuda berambut perak yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia terkejut dan menemukan bahwa dia adalah seorang kenalan. Dia segera membungkuk dan berkata, Junior Landon Sen, saya telah melihat pendahulu langit. Ya, dia tiba-tiba muncul pemuda berambut perak yang menyelamatkan Landon Sen, itu adalah raja jahat yang mengejutkan langit. Landon Sen memiliki hubungan dengan Xie Tian Xie Jun di Nanyuan, dan penampilan pihak lain secara alami diingat dalam benaknya. Xie Tian Xie Jun mendengus dingin, Junior, awalnya saya tidak ingin bergerak, tetapi karena Anda adalah saudara laki-laki saya yang saleh, saya akan menyelamatkan Anda kali ini. Begitu suara itu jatuh, seorang pria muda dengan jubah hitam dan rambut panjang berjalan keluar dari ruang yang tidak dicampur di sebelahnya, aura hitam menyelimutinya, itu adalah bayangan jahat. Untungnya, kita tiba tepat waktu. Kakak Sen, kamu baik-baik saja dengan semuanya. Evil Ying menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Landon Sen masih aman dan sehat. Ini juga kebetulan bahwa Xie Tian Xie Jun dan ayah dan anak Xi Ying akan meninggalkan gurun besar, dan mereka kebetulan mendekati puncak dan Xia. Xie Tian Xie Jun merasakan bahwa ada fluktuasi spiritual di puncak dan Xia Peak, dan menemukan bahwa Landon Sen dalam kesulitan, dan segera menggunakan teknik teleport ruang untuk teleportasi dan menyelamatkan Landon Sen. Kakak Xie Yingyi. Landon Sen sangat terkejut, wajahnya menunjukkan kegembiraan selama sisa hidupnya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Xie Tian Xie Jun dan ayah dan anak Xi Ying datang ke sini. Kali ini, saya benar-benar beruntung. Landon Sen sangat gembira, tetapi orang tua di Jin Pao sedih. Melihat bahwa biksu berambut perak itu tiba-tiba muncul untuk membunuh naga elang, lelaki tua berjubah emas itu terkejut, dan segera melepaskan pengetahuan rohaninya untuk mengetahui budidaya biksu berambut perak itu. Dah. Biksu Mahayana. Pria tua berjubah emas itu mengeluarkan jeritan ngeri, dan seluruh orang itu seperti gudang es. Dia tidak salah menilai, pihak lain benar-benar Beku Mahayana.
Ketika lelaki tua berjubah emas itu melirik ke tubuh raja jahat yang mengerikan itu, kesadaran ilahinya jatuh ke dalam rawa, dan tubuh lawan menyembunyikan tekanan spiritual yang kuat dan sangat kuat, memberinya getaran dalam jiwa ilahinya. Bab 2157 Take Care. Hanya seorang beku Mahayana yang dapat memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Pria tua berjubah emas itu berpikir bahwa membunuh Landen Sen semudah meremas semut, tetapi dia tidak bisa berpikir untuk membunuhnya. Seorang rahib Mahayana muncul dan menyelamatkan anak itu. Tanpa diduga, anak ini memiliki backstage yang sangat keras, tidak heran ada hal ilahi seperti Tian Lingbao. Kali ini saya benar-benar memukul lempeng besi. Pria tua berjubah emas itu begitu ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan, terlambat. Junior itu tidak punya mata, tolong maafkan aku, tolong. Maafkan aku. Tian Jun bahkan tidak memandang lelaki tua berjubah emas itu, dan dia membuat suara menghina, semut, membunuhmu akan mengotori tanganmu, keluar. Ya. Pria tua berjubah emas pucat, dan dia bangun dari tanah dengan kencing, mencoba melarikan diri. Tunggu. Kembalikan simbol teleportasi kepadaku. Landen Sen tiba-tiba memanggil orang tua itu di Jinpao. Pria tua berjubah emas itu gemetar ketakutan, dan segera melemparkan jimat teleportasi yang diterimanya ke dalam pelukannya kepada Landen Sen, menangis dengan wajah sedih, ada begitu banyak pelanggaran, begitu banyak pelanggaran. Landen Sen mengambil jimat terbang, dan merasa bahwa itu terlalu murah, penatua klan Ratus Tongtian, tetapi karena Jun Tian mengatakan, dia tidak akan baik untuk meminta Jun Tian untuk membunuh yang lebih tua. Minggir, mulai sekarang, aku harus merepotkan Hua klan lagi, kata Landen Sen dengan ekspresi muram. Ya, aku tidak berani lagi. Kepala lelaki tua berjubah emas itu menyala seperti seekor ayam yang mematuk nasi, lalu segera memalingkan kepalanya dan terbang pergi, dan lari dengan tergesa-gesa. Landen Sen berpikir bahwa akan baik untuk membuatnya tetap hidup. Lagi pula, jika dia membunuh lawannya, klan Tiktian mungkin pergi ke klan Lian Hua untuk masalah. Sekarang lelaki tua berjubah emas harus berpikir bahwa ia memiliki biksu Mahayana untuk mendukungnya. Setelah berita ini menyebar di antara tikus-tikus Tongtian secara alami tidak berani mempermalukan klan bunga. Setelah pria tua di Jinpao melarikan diri, Landen Sen membungkuk kepada Tian Jun dan berkata, Junior, terima kasih Tian atas bantuan Anda. Rahmat menyelamatkan hidup tidak akan pernah dilupakan. Tian Jun melambaikan tangannya, nak, kami baru saja lewat di sini secara tidak sengaja. Jika Anda masih menyebabkan masalah seperti itu di lain waktu, Anda tidak akan seberuntung itu. Junior tahu. Landen Sen menanggapi dengan hormat. Xie Ying berkata dengan tegas, Brother Sen, meskipun saya benar-benar ingin mengobrol dengan Anda, Xie akan segera pergi. Lupa untuk berhati-hati, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Saudara Xie Ying, kamu mau kemana? Ikuti ayahku untuk berlatih di alam setan kuno. Evil Ying berkata dengan tenang tanpa menyembunyikannya. Landen Sen terkejut, dia sebenarnya adalah dunia iblis kuno. Landen Sen tidak akan terkejut jika dia pergi ke tempat lain, jika Landen Sen dari dunia iblis kuno benar-benar terkejut. Secara umum hanya Seon yang memiliki kemampuan untuk melintasi antar muka. Namun, kekuatan raja jahat yang menakutkan, membawa bayangan jahat ke dunia iblis kuno jelas bukan masalah. Evil Shadow hari ini juga telah menembus periode Void Refinement, dan basis kultivasi dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, Saudaraku berhati-hati. Lain kali kita bertemu, Anda dan saya akan bersenang-senang. Oke. Pada saat itu, Xie Mo ingin berdiskusi dengan Brother Sen lagi. Xie Ying tertawa keras. Oke, menantikan hari itu, Landen Sen juga tertawa terbahak-bahak. Pergi. Tian Jun mendesak, dan kemudian berjalan menuju formasi teleportasi jarak sangat panjang di puncak Danxia. Xie Ying memeluk Landen Sen dan mengikuti ayahnya. Keduanya berjalan ke formasi teleportasi, dan Raja Jahat yang menakutkan menembakkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam formasi teleportasi. Bang bang bang. Layak untuk menjadi kekuatan super di akhir periode Mahayana, formasi teleportasi kuno yang perlu beberapa saat untuk diaktifkan dengan enggan diaktifkan dalam sekejap. Tian Jun melirik Landen Sen untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian mengirim transmisi suara ke bayangan jahat, kamu tidak sebagus dia. Pukulan yang ditampilkan anak ini oleh Landen Sen adalah ketinggian yang tidak bisa kamu capai pada tahap ini. Telah merasakan jejak bulu domain yang dalam, orang tua Yun Henzi benar-benar memiliki murid yang baik. Xie Ying menjawab dengan tatapan tegas, Haier mengerti bahwa ini juga alasan Haier untuk menghormati Brother Sen. Brother Sen sangat tidak bersalah untuk mati di sini. Jangan menyerah ambisi orang lain untuk menghancurkan prestise Anda sendiri. Anda mungkin tidak memiliki harapan untuk melampaui dia. Pada waktunya, jika Anda dapat berlatih alam iblis surgawi, Anda mungkin tidak lebih lemah dari alam pedang itu. Tian Jun mendengus dingin. Bocahku harus menganggap ini sebagai tujuan dan terus maju dan mengejar kekuatan magis tertinggi.
Mata Si Ying bersinar terang, penuh harapan. Segera setelah pembicaraan itu bertemu, dua lampu putih masih ada di sekitar bayangan iblis dan Raja Iblis yang menakutkan. Dengan desir, keduanya dikirim keluar. Landen Sen menyaksikan keduanya pergi jauh. Bahkan seorang biksu Mahayana hanya dapat melakukan teleportasi ruang jarak jauh 3 kali sehari. Xietian Xiejun seharusnya datang ke sini dengan suatu tujuan, dan ingin mengambil arai teleportasi ultra jarak jauh tempat ini untuk pergi, sehingga dapat menyelamatkan sejumlah teknik teleportasi ruang angkasa. Tanpa diduga, ia kebetulan melihat dirinya dalam kesulitan dan mampu menyelamatkannya. Landen Sen sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Deteren Tianxi, dan sekarang ancaman antara dirinya dan klan Lian Hua sepenuhnya terangkat. Tidak ada biksu Mahayana di suku Tiktian Rat, jadi secara alami mereka tidak berani menyentuh alis biksu Mahayana. Landen Sen benar-benar santai, untuk berjaga-jaga, dia tidak tinggal di sini dan memutuskan untuk pergi dengan cepat. Karena usia arai teleportasi ultra jarak jauh ini, perlu menunggu 2 jam untuk pulih setelah setiap teleportasi sebelum dapat diaktifkan kembali. Landen Sen bermeditasi untuk memulihkan lukanya dan menyia-nyiakan vitalitasnya. Setelah 2 jam berlalu, dia segera mendesak pembentukan teleportasi dan mengirim pergi. Wow! Dengan kilatan cahaya putih, Landen Sen terlempar ke hutan lebat oleh ruang. Setelah bangun, Landen Sen mengirimkan kesadarannya dan mengintip ke tempat kejadian dalam jarak puluhan ribu mil. Perlu disebutkan bahwa setelah Landen Sen menembus masa pemurnian Void, ruang lingkup kesadaran ilahi dapat mencapai hingga 7 hingga 8.000 li, yang merupakan angka yang sangat berlebihan. Dengan memeriksa dan menemukan kompas melalui indera ilahi, Landen Sen mungkin dapat mengetahui posisi persisnya. Simbol teleportasi yang Yun Henzi berikan kepada dirinya sendiri perlu digunakan di pulau-pulau dan terumbu yang menghadap ke laut di utara untuk secara akurat berteleportasi ke daerah dekat Pulau Hukuman Guntur, jika tidak maka akan menyimpang dan berteleportasi ke lokasi lain di lautan awan. Anda tahu, bahkan jika Anda seorang kultivator di masa pemurnian Void, cukup menakutkan untuk tersesat di lautan awan. Lagi pula, ruang lingkup lautan awan terlalu besar, ratusan kali ukuran tanah air besar, dan menembus setengah dari dunia roh kuno. Saat ini, saya sudah berada di perbatasan utara Great Wastelen, dan dengan kecepatan yang meroket, saya membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk mencapai pulau-pulau dan terumbu karang di dekat laut. Landen Sen melepaskan meroket dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Perasaan tidak nyaman menelan darah eksplosif Sky Tiger masih ada di sana, dan Landen Sen Duan duduk di kelompok awan yang meroket, bermeditasi, dan terus menstabilkan kultivasinya. Setelah setengah bulan, Landen Sen akhirnya mencapai karang pulau di dekat lautan awan di bagian utara Great Wastelen, menghancurkan pesona teleportasi perak.